A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas shalihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqatar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Sadaqallahul azim. Layapal di ibu-ibu ayat tu. Hafal tadi surah As-Saffat ayat 100 sampai ayat 110. As-Saffat itu sudah surah Yasin. Ayatnya indah berbentuk syair, tapi dia tidak syair. Kalau sudah kita terjemahkan ayat itu nanti dan kita uraikan, insya Allah air mata kita akan keluar. Begitu pengorbanan Nabi Ibrahim, anaknya Ismail, istrinya Sarah dan Hajir untuk agama Allah. Belum apa-apa pengorbanan kita sekarang kalau dibandingkan dengan pengorbanan Nabi Ibrahim sekeluarga itu. Laingin bertemu je beliau di surga. Lain zaman tiko je perangai dak. Kalau mantiko perangai agak bertemu je Nabi di surga. Nangka bertemu tu Abu Jahil, Firaun, Karun. Siapa menurut orang tu lah. Itu kawannya nanti di neraka. Jadi Pak Rudi elok-elok lah perangai ni. Lain saya beri. Ya, semua kita. Ustaz Istawardi jo itu. Masuk ketek mentiko dulu. Ya, namanya sa nambo pacaran. Rupun tak boleh dalam Islam. Semua terlanjur baal. Ya kan? Pindah dona jadi jo pacar tu cie. Ada jadi cie. Jadi jo orang kampung. Ayahnya sepupu-sepupunya Pak. Jadi anak mama ya tiba. Tapi Allah berkata lain. Ya kan? Allah berkata lain. Ya, seperti kena. Iya kan? Amo bacom pantunnya orang kematian bini ko cia. Dari Bayang ke Talau, Balimbiang Kampung Rambatan, Kampung Perak tanahnya tinggi.
badabu ombak di muaro, riak memecah ketepian. Tasinta badan dari lalu, dicalik suuk jo kida, dipandang kiri jo kanan. Kawan sakasu nan lahpai, jatuh badare ayemato, ka Allah doa batampung. Cobalah dapat kematian ini. Tapi itu sekadar pantun tunyoyuang. Kaum muslimin, kenapa setiap hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, kita selalu bertakbir, ya kan? Sedangkan takbir itu telah kita baca setiap salat, setiap gerak salat. Malah yang berbeda hanya satu, i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Jamaah di belakang tidak membaca itu lagi. Setelah imam membaca Sami Allahu liman hamidah, kita sambung saja lagi Rabbana walakal hamd. Jadi kenapa kita baca takbir itu? Karena kaum muslimin, para jemaah, hari raya itu akan berulang datang. Maka namanya ada ya'idu, akan berulang-ulang sampai hari kiamat. Kalau hari raya Idul Fitri kemarin sudah kita lalui dengan selamat semenjak dari siyamur Ramadan, salat tarawih, zakat fitrah. Mulai sempat lo pulang jo anak-anak cucu bersilaturahim jodun sana. Ya kan? Ini kesemuanya itu karena pertolongan Allah. Karena itu telah lancar ditolong Allah. Bak pasang musuh muaro, bak pucuk dilancarkan, cie di kanak dua jadi sampai tekakok limo sudah. Bersyukur kita kepada Allah, kita bertakbir. Kenapa bertakbir? Membesarkan nama Allah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, mengagungkan nama Tuhanmu yang selalu memberi kamu petunjuk, yang selalu memberi kamu kesehatan, yang selalu memberi engkau kesempatan keimanan dan ketakwaan. Dengan iman dan takwa itulah walaupun badan awak gapuk tapi ringan pai kamu saja. Kalau ndak ada iman dan takwa dalam diri, lai kana muah kurui kari yang tinggal jange pemelui tulang selai, barik langkahnya kamu saja. Itulah kita bertakbir. Hari raya Idul Fitri itu akan datang juga tahun depan. Kalau hari alun kiamat. Menurut apa ibu-ibu, setahu lagi kiamat hari nak? Nah, kalau menurut ambo alun lagi. Bah itu, orang bangun jalan tol ya. Bangun jalan tol orang. Atau kalau dibuat lo flyover di Lubuk Peraku Gojo di Batanganai. Tali kau suruh dah tu tahu. Hanya kuku orang. Kita doakan lancar. Yang kita tunggu sekarang ini Idul Adha. Jadi kalau ada pengurus Musajid Rasul ke membuat baliho, ya kan? Jangan dibuat jojo tulisan Latin. Karena ada orang mempandai tulisan Arab. Ya kan? Buat Idul Adha. Orang kan buat jojo tulisan Latin, hurufnya I. Idul Adha. Salah, Pak. Menurut tata bahasa Arab salah. Ndak I do ain. Ya kan? Nah, kita bikin itu. Hari raya Adha itu akan berulang-ulang juga datangnya sampai hari kiamat. Itu mengcoba ulang-ulang lo awak berkur. Jadi ibadah berulang-ulang lo Pak memperbanyak pahala awak. Jadi jangan malas berulang-ulang beribadah itu. Salat tarawih ada doa nilai indah. Lah habis di bulan Ramadan tarawih itu nya. Api baca rohnya supaya awak salat tu
salat sunat malam. Sambung taruh. Kalau kamilah saumur Pak Rudi, wah itu ndak ada nanti sintak 6:30 jam 6:30 jam 6 saya nak ada. Salam lambeknya jam 4. 2:30 pukul 3 apa mangkonyo jagoan di Allah orang gaib ko di jam itu. Ristawardi umur 69. Itu badanang labawon tanah. Bini yang umur 65 lah meninggal. Kok 70 umur setahun umur lainnya. Jagolah pai ke kamar mandi, taharah, berudu, mandi, kemudian salat tahajud. Itu sebenarnya. Untuk Allah dimagunkan awak serupa itu. Untuk menambah amal awak nambah kurang-kurang ketika muda. Ambo ketika menolak lori dikit betul 2 tahun karajo, sambayang tak teratur, puasa tak teratur, karajo bare ambo aku itu. Untuk penimbuan itu ibarat kain awak cabiak nan sunat-sunat tu di karajon panumbuk nan cabiak literanya zaman dong. Atau mana? Awak lagi bau sao beramal kan itu. Kironya dia kira nanti sudah ditimbang bare dosa. Bare dosa dari palo itulah cameh awak. Siapa mengician orang bare dosa itu cameh. Sia apa saja orang tu pangkainya. Bangsawan dia, dihormati orang dia di zaman hidup karena kekuasaannya, tapi dosanya berat dari pahalanya dia cemas. Siapa mengecewakan Allah? Wujuhu yauma idzin khashi'ah. Wajah-wajah yang ketakutan nanti setelah hari kiamat. Wujuhu yauma idzin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah. Menjadi itu tu cameh. Allah pengasih penyayang. Apa kata Allah kepada malaikat? Sianu kunyo rajin kamu salah Rasid, kamu saji al-Rasul, kamu saji Imanuddin. Tengkak kakinya nyopai nyo mendengar wirid. Ya kan? Ya Allah. Ya malaikatku kata Allah. Tolong pareso kitab-kitab amalan sunatnya. Itu harapannya. Nyo pareso de malaikat kitab amalan sunat. Kironyo nyo rajin salat duha, rajin salat tahajud, rajin salat witir, rajin salat sunat udwa, rajin salat sunat tahiyat masjid, rajin melaksanakan rawatib sebelum salat wajib. Rajin mengerajon puasa Senin Kamis. Ado pulau nam puasa Daud. Ado nan mendirikan salat hajat. Ado nan membuat salat istikharah. Ya Allah. Langkau amalannya jamaah Rasul. Sebenarnya kalau istikharah tu nampal yang tape karajonyo tu kalau ada 2 pilihan. Awak ragu memilih. Itu istikharah. Masih ada anak bujang enggak? Kalau ada anak bujang, anak gadis, 2 pilihan. Awak enggak berpacaran. Sebenarnya enggak berdosa, enggak berpacaran. Ya kan? Hanya ada orang calon 2. Nancie putih kuning. Hidungnya coda suntunga, bibirnya asam sauleh. Rambut panjang mayang taurai, tuminya cotal 2 burung. Dan seorang lain hitam manis, gigi putih jebintang timur, rambut garis tiang tangguang, batihnya coparui padi. Berangnya bentuk galak aja bentuk orang kamani orang. Ya kan? Ragu awak memilih salat istikharah. Anyo pareso amalan salat sunat tu de malaikat. Akhirnya ditimbang melihat bare jadinya paha. Atu gunanya awak menambah amalan sunat. Kau jangan malih.
Asal tasinta jam 3 pai ke kamar mandi ta'arah baudu mandi kemudian salat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, engkau akan dapat tempat terpuji di sisi Allah. Dia sebagai nafilah, tambahan amalmu untuk memberatkan timbangan pahalamu. Itulah salat sunat. Salat tarawih bulan puasa itu kan mempecapek jadwal saya tanya. Nya salat malamnya mah dipacapek jadwalnya. Sudah salat isya ceramah sebentar atau tarawih. Ikan nan salat malam tu kan tasinta lalu tua tu betul lah ya. Ambo tiuk wirid bulan puasa wirid 1/2 jam tu lah banyak jamaah nan lalu mah. Akalah sama je tak kaloknya tu. Ya kan? Tasinta tu salat tarawih lah. Ya kan? Kita sambung di luar Ramadan kau tarawih. Kinilah di bulan Zulqa'dah. Sambungannya na lain ibadah kurban. Ibadah kurban tu ulang-ulang tarawih. Istilah mampu nak mampu masing-masing awak kau tanya sendiri. Apa nambah Android bara biaya paket setahun? Apa nampak rokok bara bungkus sehari habis? Tanya sendiri awak. Abi 2 bungkus rokok sehari, bara biayanya setahun. Berkorban nerima daging saya tak satu berkorban. Kalau sudah orang mari cia daging tu lainnya tagak di luar tu mituang kopon. Korban tak pernah satu. Rokok abi 2 bungkus sehari. Paket Android tawali taruih. Mati je lah kena satu korban. Ini. Jadi kemampuan tu awak nak tahu. Ada suatu cara yang baik ini kita tiru ya. Ambo sejak berumur 32 sampai kini dak je tukar-tukar dek pengurus musala tanah kongsi dah. Seolah kesinan kinol larui ka kampung Cino lekang pasal tanah kongsi. Dulu nama resmian musala tu ketika tagak Pak Wali Kota Sahrul Wujud sari. Anak mbo dan laki-laki berdua tu Fazwan, Fadli atau membawa wirid tarwi ke sedang. Akhirnya lampai 21 semuanya anak tu. Dan seorang lain lah 9. Anak tu mau ditukar orang ngaji, cuma pengurusnya lah mati-mati nang gaib tu. Akhirnya nak muda-muda lah. Pengurusnya kini pangke-pangke anak ambo tu. Cuy bu pai berkunjung ke sinan sekali agaleh orang awak di pasar tanah kunci tu. Daun kunyit, daun bawang, daun limau, ya kan? Dasun, sipadeh, langkue, kadar munggu, asam kandih. Ya. Ruku-ruku tinggal. Ruku-ruku. Daun salam. Ya kan? Tapi ada panitia yang sabar sinan. Nyotio hari mengunjungi jamaah nama galai itu. Abara sari ko manabuang korban sari ko abara sanggup. Kan telitinya tu. Nyot catat. Jadi pedagang kaki lima di pasar tanah kongsi itu Pak, ndak ada nantak satu berkorban. Kalau kita caliak-caliak sapinteh ndak mungkin nyo bisa satu. Barala bo galenya tu. Nyo pukul 2 ndak ada lah sini tu. Ndak ada orang lah. Tapi ikut dia. Kita pensiun guru menerima pensiun 3,5 juta sampai juta berkorban ndak satu. Coba yang. Ada alasan. Anak nang kebaralek lah. Ya, kembali itulah. Jadi kalau ada kita mau seperti itu, orang nan mau buang tabungan korban, mau tu besar pahalanya. Orang nan menabuang taruh tadi sebenarnya kalau diminta sekaligus tidak kemampunya dah. Tapi mau dia seperti itu.
Itu usaha yang sangat baik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang orang yang mampu bisa beli Alphard, orang yang mampu bisa beli Fortuner, orang yang mampu bisa beli Pajero. Tapi ketika kita meninggal, bisa enggak itu dibawa ke kubur? Enggak. Jadi mayit siapa? Enggak bisa naik. Enggak bisa. Nah, ambulan nyodo orang. Keluarga naik Alphard tu leh. Awak nak satu naik. Awak jual ambulan. Orang pada menangis, anak, menantu, istri, cucu, merah matanya. Tapi kutikonya meletakkan awak kaliang lahat, lah sudah dilapihan tali kapan, diletakkan wajahnya sewalah suuk tu ke tanah, dikalang tu tanah sekalang tinju, dari tanah engkau berasal kembali kepada tanah. Bismillahi millata rasulillah. Ya kan? Semakinnya timbun kubur, semakin tinggi orang yang di dalam tadi. Nan mai semakin tabanam. Semakin banyaknya timbunannya, semakin tinggi je orang yang masuk ke kubur tadi. Lah data timbunan kuburnya lah tiba dia teh. Nan awak di liang lahat. Kubur tadi mengko dibuat gak lapang seketik pak, sampai orang tagak meletakkan mayit ke dalam. Nah lahat tu sampai. Bisa juga kah dipasang dekorasi seperti di rumah kita di dunia di sana? Tidak bisa. Ya kan? Tapi kalau kita rajin berkorban, kubur itu lapang. Diberikan suatu taman oleh Allah, namanya Taman Raudhah dari surga. Nah, jadi kita sambung amal kita ini terus menjelang mati. Jangan putus. Karena Allah suka kepada hambanya yang seperti itu. Suka sekali. Nah, kalau kita lihat Pak sama Nabi Ibrahim, lah syarat tu hikunya mendabiah jawi setahun hari raya waji itu 1000 hiku kambing. Dek kebetulannya kayu. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, ada pula cobaan untuk beliau. Apa? Sudah 100 tahun lebih usia beliau, istrinya belum hamil. Kalau beliau menikah umur 25, dilataan saya umurnya 100 tahun sudah nikah. Lah 75 tahun. Alun dapat anak. Awak kayo. Nah, ada anak yang membetun tangannya pagi-pagi kawak. Pitih ya, lanjo ya, tidak ada. Itu kan itu lah nan zero. Tapi apa ibu nan tidak dapat anak jadi bola ti menengah gaji itu. Itu takdir Allah. Cuma Nabi Ibrahim punya carinya solusi di Allah. Ya kan? Takana sedek bini. Bang, agak lain manu abang sekali buat. Di mana gajah menyubarang bang mengkokaru hai di muaro. Kecek bininya Siti Sarah, ibu Sarah, nenek kita Sarah itu. Ya kita lah tua-tua lalu dapat keturunan. Ambo ingin nan dari darah daging ambo, sibiran tulang ambo, buah hati limpo bakuruang ambo untuk menyambung kerasulan. Tapi tidak mungkin lagi, kita udah tua. Itu bininya tu sontak. Nak ngecek. Bangku taman nuang lo ngecek Nabi Ibrahim. Sebenarnya warik komanda, tapi ambo ibu juga dia udah ingin beranak. Ambo izinan udah begini cek lah. Kan? Sia kecek Nabi Ibrahim. Anak angke awak dulu si Hajir. Kinilah gadis taat. Biarlah hamba tolong melamarkan untuk udah. Lai talok di ibu-ibu meniru itu.
Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat. Apa yang akan kita tiru? Nabi Ibrahim itu beliau menikah dengan Siti Hajar. Nanyo minta ke Allah tu bukan anak jadi pejabat, bukan anak jadi pengusaha, bukan anak jadi saudagar kaya. Tapi yang beliau minta itu yang sangat menentukan. Rabbi habli minas salihin. Beri saya anak yang saleh. Kalau dia jadi menteri sosial, tidak akan nyobai dana COVID. Kalau anak itu anak saleh. Ya? Kalau dia jadi pedagang, dia tidak akan mengicuh pembeli. Kalau dia jadi pengusaha, dia akan jadi pengusaha yang jujur. Kalau dia jadi bapak rumah tangga, kepala rumah tangga, dia sangat sayang kepada istri dan anak-anaknya. Kalau dia seorang istri anak yang salehah itu, ya kan? Dia sangat hormat kepada suaminya karena suaminya itu junjungannya. Jadi bapak-bapak uluwai itu salih, muaronyo pasti ndak karuan. Akhirnya kita lah gaik-gaik Pak Ustaz, ndak ke melayan anak orang rumah le do. Kita baca jo Rabbi habli minas salihin tu tarui. Anak nalah ado ko kita tolong mendoaan tarui. Ya kan? Apa keuntungan dapat anak saleh? Kita pangkas saja. Kalau awak mati bu, ada 3 amalan yang tetap dapat jo awak. Padahal awak ndak satu beramal. Ada. Pertama sedekah jariah. Ya kan? Itu maili pahalonya taruh. Makanya jangan barik tangan tu untuk bersedekah jariah ke musaji, rumah tahfiz, anak yatim. Ringankan tangan magi sedekah ke sini. Itu nak putih-putih pahalanya. Labia-labia nan laki kabangunan musaji. Ya kan? Sudah tu alai. Al ilmu yam tamfa'u bi. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat. Hamillah Siti Hajar. Ada sampailah ke istri itu, Sarah, kita bakal dapat anak. Hajar sudah hamil. Ibu lah ibu Sarah. Suami yo kedapat anak, pindah yo awak. Yo istrinya nancik lain. Lala iya nak go supaya jani bo bana ati istri tu ko tarui disuruh ada Allah pindah Nabi Ibrahim go. Nah, itulah Allah Pak. Ibrahim bawa istrimu ini pindah. Kok pindah dari Batu Kasik ke Pengemiran enggak ada. Dakek tu. Ikut dari Palestina ke Makkah. Ya kan? Dibawa istri itu ke Makkah. Tak ada orang sana lah cik-cik baru. Itu tempat-tempat nembarai. Sekini namanya oase. Di padang pasir tu kalau ada bertemu air. Oase lah. Ya tak? Nah. Bapak ibu, diagih perbekalan secukupnya. Indak balabih banyak tu. Suami ko pahilo lah. Ke Palestina. Ditanya dek Siti Hajar, bang, abang ke Palestina, kau ke mencari kakak atau perintah Allah? Nabi Ibrahim lah membelakang tu mabu. Ambo mengikuti perintah Allah. Kalau perintah Allah, kapan saja kakak pulang, ambo tunggu. Nah, kalau Ibrahim nang kini Pak Rudi, bini 2, konya di rumah bini baru, secok. Iya kan? Ini. Alah. Tuh. Aku ndak bini baru ko ditinggal sinan, awak disuruh balik ke tempat nalamo. Ndak ada diatur di Allah terus sekali bara pulang. Apabila boleh pulang, lah sebalik tahun umur anak.
Baik nak cobaan di istrimu do, yang segalanya dia masih kuat melayani suami, kuat, makannya lama, suami ndak ada, suami orang kayu tapi awak ditinggal di tempat langang. Baik nak cobaan. Ternyata dia lulus, sabar dia. Ku ajir nang kini lah lanyah pengadilan agama nyo ngadunga. Lah sabale tahun umur anak go pulang Nabi Ibrahim samalam lalu jo anak baru nyo suruh David dia lah rajin beliau berkorban tu pak korban jawi korban kambing anak disuruh David samalam melalui mimpi dia niang saya malam yang kedua pulang jo dia niang saya malam yang ketiga dia kecing ke orang rumah jir abang lah 3 malam bermimpinya suruh dia Allah mendapih Ismail ko bapa pendapat adinda mungkin bungo lalu mimpi tu bang cali ala dulu atau dia ngalo kecil orang rumah ko anak-anak berdua mah diulang kira baulang je balik jir baulang je balik sampailah ke anak abang hati-hati abang menyampan umurnya sawaleh rukadi dabi abang nyo cari kata-kata dek Nabi Ibrahim. Ternyata kata-kata mutiara yang disampaikan Nabi Ibrahim ini diturunkan berbentuk Al-Quran oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Itulah ayat yang nambo baca tadi. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Tatkala telah sampai umur anaknya pandai dia berusaha. Qala ya bunayya. Berkata dia kepada anaknya, ya bunayya, wahai anak buah hati ayah. Kalau di bahasa Minang banyak tambahnya pak. Oh nak kanduang sibiran tulang, buah hati limpo berkurang, tali niek labuhan cinta bintang sumarak perhatian, talu ancua danau baguluang pasir menjadi pasimbangan. Inni ara fil manam, sesungguhnya ayahmu ini melihat dalam mimpi bahwa ayah disuruh menyembelih engkau. Fanzur maza tara, bagaimana pendapat engkau nak? Ini berbentuk apa? Musyawarah. Tidak dipasur. Ya. Fanzur maza tara, kan tak paksaan. Bagaimana pendapat engkau nak? Tapi Nabi Ibrahim tadi minta kepada Allah anak yang saleh. Ternyata diberi. Fabasyarnahu bighulamin alim. Diberi dia anak yang penyantun. Apa tandanya? Ya abatif'al. Oh ayah, kerajokanlah. Ma tu'maru sesuai jo perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah akan mendapati saya insyaallah saya sabar menerima ayah. Sebalik tahun baru tunang. Amuknya tidak biar. Ambo rasanya anak-anak ambo layak mau mendengar perintah ambo. Tapi kok di dabi aku mungkin tak amun. Ada orang gapuk no gini itu di Jawa tinggal si patli no. Kuli hitam pinyo manis. Iya kan? Patli ayah mimpi nak 2021 ko patli nang kadi dabi untuk korban. Ba pendapat patli je. Yo perkara lo. Perkaranya. Yo padai regiannya. Nyen tak kaberang kamu mungkin tapi nyo balik ya. Ayah kali gak gapu aja. Umur ayah lah 69 lah kemati je. Ko ayah jadi dah biar. Apa gejala lagi? Kini lahi jawi. Tapi Nabi Ibrahim memang perintah Allah begitu kan? Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya sudah berserah diri, istri sudah setuju, anak sudah mau, ayah sudah bulat tekadnya menjalankan perintah Allah.
disebut falamma aslama wa tallahu lil jabin, lah diletaknya di pembaringan lah di kalangan kudunya, lah diangkek dagunya, lah dicacahan pisau. Saat itu ganggang sapadi namanya dorang awak tu, wa nadainahu ayya Ibrahim, kami menyeru Ibrahim, qad sadaqata ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin, sungguh saya percaya kepadamu Ibrahim, perintah saya samar-samar dalam mimpi, tapi kamu dan anakmu, istrimu mau melaksanakan ini. Inna hadza lahuwal balaul mubin, iko cobaannya Ibrahim. Anak engkau ciek nak gembo kapadia mandabi ado. Iko cobaan. Jadi ba korban 6 tahun kini ya Allah. Wa fadainahu bizibhin azim. Ditebus anakmu itu dengan seekor kibas yang didatangkan di sorga, yang sangat indah bentuknya, yang banyak dagingnya. Tidak nyizinan ya Allah Nabi, tebus korban Nabi Ibrahim itu dengan kibas.